welcome to Social Exchange Podcast. Hai. Sekarang kita ada di episode ke-9. Gak kerasa udah jauh banget episode kita. Iya, udah lumayan lah ya. Perkenalan diri dulu. Itu angka favorit gue. Ya, oke. Oh, lu ya? Sekarang. Kemarin 8 angka favorit gue, sekarang Zizi angka favoritnya 9. Oke. Not very important information sih sebenarnya. Langsung aja perkenalan diri ya. Gue Zizi. Gue Tika dan kameramen kita yang ada di belakang. Hai, Ko. Oke, jadi Kafenya dulu kali ya. Oke, ini tempatnya. boleh. Tapi sebelum itu kita balikin dulu untuk 15 menitnya. Sekarang kita berkenalan kafenya dulu kali ya. Yes. Nih tempatnya cozy banget. Benar. Terus kita lagi pakaian biru-biru, Iya, ya kan? nyantai. Tosca ini, Tosca. Oh, Tosca dan biru gitu kan. Santorini banget nih Iya. gitu. Nah, kita ada di mana nih sih? Ini lagi ada di Mid House ya, rumah bertemu nih di daerah Cinere. Iya, nanti kita kasih details kafenya di akhir. Yes. Podcast ini. Jadi jangan sampai di skip. Oke? Iya. Yang lagi dengerin juga kalian bisa pindah kalau mau ngeliat visualnya ya guys. Iya. Well, hari ini kita mau bahas apa nih Ci? Kayak gue harus tarik nafas dulu. Iya. Relationship. Langsung ada nanti diedit set relationship gitu. Iya, kayaknya gara-gara apa nih? Berat banget relationship yang lo punya atau gimana nih? Oh enggak, pasti semua orang punya experience-nya yang berbeda-beda. Cuman di gue kayaknya emang berat. Kita berat gak sih di umur-umur sekarang berat? Berat di umur-umur sekarang tuh punya relationship tuh bukan yang kayak yang lu bukan yang kayak di fairy tale gitu loh, bukan yang kayak di dongeng-dongeng gitu relationship gitu. Lebih ke kayak gimana tuh? Ini real life, kita tuh udah masukin real life gitu loh. Udah 23 ke atas tuh udah kayak oke, real life. Iya, karena kita udah mulai kerja juga gitu kan. Kita tanggung jawab kita tuh bukannya sekolah yang kalau kita nggak masuk aja tuh ditegur gitu sama guru gitu. Tapi benar-benar yang kita kerja, lu kalau nggak kerja lu nggak dapat uang untuk menghidupi lu gitu loh. Ini udah real life banget, makanya lebih complicated sih. Ya, jadi benar tuh yang bilang relationship tuh menurut gue nih itu hubungan antara dua orang yang lebih kompleks. Iya. Ya nggak sih? Iya. Kalau lo gimana nih? Setuju nggak sama ide gue kan? Benar-benar kompleks karena gimana ya? Ketika kita ngebahas relationship itu kan sebuah apa ya? Di situ tuh kita invest perasaan juga gitu kan? Ya. Invest banget ya pasti sih. Kalau ngomongin relationship kita invest perasaan, tapi kita tuh hidup di real life yang butuh logika juga. Jadi mengcombine itu tuh kayaknya logika perasaan gitu kan kayak susah gitu sebenarnya ya. Dan relationship kan juga banyak banget macamnya. nih yang macamnya juga banyak. Terus apalagi di ibu kota ini ya, relationship itu semakin beragam. Gimana nih? Lu pernah merasakan apa aja macam-macamnya? Tipe-tipenya apa aja nih? Jangan nanya gue dong. Nanti buka kartu. Oh iya juga sih kan Zizi udah semuanya kayaknya tipenya udah ya sih. Monogami, open, sama apa lagi? Ini maksudnya kita lagi ngebahas yang secara in general ya guys, bukannya ini disclaimer ya, in general loh. Bukan kita ya. Ada banyak ya kayak ya relationship yang emang komitmen sama satu orang aja yang monogami ya. Iya. Ada juga yang open relationship juga kan open relationship. Iya. Open relationship. Iya, kayak gitu nggak sih biasanya kalau ada juga yang cuma komitmen kita jalanin aja sih. Iya, kita jalanin aja. Berarti kalau misalkan komitmen belum tentu lo in relationship, tapi kalau lo in relationship udah pasti lo komitmen gitu. Yes, benar. Yang monogami ya maksudnya ya. Komitmen juga perlu apa ya namanya ya, pengorbanan juga nggak sih? Iya, apalagi di umur-umur kita sekarang itu benar. Di umur kita sekarang benar. Uang, tenaga, perhatian, kayak semuanya tuh jadi satu gitu ya di relationship sebenarnya kan. Benar sih, dan ya balik lagi itu berat gak sih Tik? Kayak lu sekarang kerja kan, dan lu mesti ngebagi waktu lu kayak lu pacaran sama kerja itu aduh ribet, pacarannya kapan, kerjanya tiap hari gitu ya kan. Tapi pasti harus kita tetap bagi-bagi sih semuanya sih. Ada porsinya lah sendiri gitu. Porsiin. Karena apalagi kalau misalkan lagi berantem tapi lo lagi kerjaan tuh lagi banyak gitu kan. Lo lagi ada masalah nih, ribut gitu kan. Dan tapi partner lo itu lagi pusing misalkan ya, lagi moody nih. Iya, lagi moody gitu. Jadi lo tuh kayak mesti nyari waktu yang tepat gitu loh, kayak lo mesti cari waktu yang tepat. Lo tanya partner lo, lo udah
bisa ngobrol yang lebih nyantai nggak gitu. Jadi kayak bener-bener yang kita tuh mesti mementingkan nggak cuma kepentingan kita sendiri gitu, tapi kepentingan partner kita juga. Beda sama kalau misalnya zaman sekolah kayak ngomong aja gitu. Karena kerjaan kita tuh cuma sekolah, ngerjain PR, tidur, ya kan? PR, main, pacaran. Nah, kalau sekarang tuh lebih kayak beda. Lebih porsinya tuh lebih banyak banget kalau misalnya di umur apalagi di umur kita yang dewasa. Dewasa nggak sih kita? Ya udah. Iya, beranjak dewasa. Dewasa kali ya. Pokoknya teenager sama dewasa tuh beda banget. Jadi nggak bisa disamain dulu sama sekarang. Nggak bisa disamain mantan yang dulu sama pacaran sekarang tuh nggak bisa, guys. Oh, nggak bisa. Iya benar. Nggak bisa langsung. Ya. Jangan compare sih, karena itu juga menurut gue bakal jadi apa ya? Kayak bumerang sendiri buat lo gitu. Karena setiap orang tuh beda-beda gitu kan. Timeline lo ketemu sama pacar lo sekarang sama mantan lo juga beda. Udah pasti kayak lu tuh ketemu di saat yang berbeda, terus orang yang berbeda. Jadi lu jangan compare waktu gue sama A, dia tuh begini-begini. Iya, dia tuh nge-treat gue gini. Kok sama yang ini nge-treat gue kok beda gitu. Karena ya beda juga, beda usia juga, beda prioritas mereka juga beda gitu loh. Prioritas kita tuh semakin dewasa nih, semakin prioritas tuh makin apa ya, ngerucut gitu loh. Kayak kita tuh udah tahu nih, goals kita A, B, C gitu. Jadi ya partner ya itu sebagai support system yang kita bahas kemarin, bukannya buat yang semakin malah bikin makin kita complicated, tapi yang memang bisa support kita gitu, suportif gitu. Cuman kalau LDR gimana tuh? LDR itu kan tipe relationship juga dong, LDR jarak jauh gitu kan. Gue nggak pernah LDR nih maksudnya gitu. Lu pernah LDR mungkin? Ya mesti komitmen sih kalau menurut gue, kayak mesti ngerti juga kayak misalkan kalau lagi LDR ya yaudah jalanin aja, tapi lu tanya dulu sama diri lu sendiri, lo cocok gak nih tipe LDR? Karena LDR itu sebenarnya bisa dibilang berat ya, balik lagi ke love language kita gitu. Kalau misalkan love language itu agak berat nih kalau bahas love language nih. Tapi garis besarnya pokoknya kalau kita ada 5 ya. Iya benar. Tapi kalau misalkan kayak kita rasa kita bisa untuk LDR ya nggak apa-apa gitu kan, karena kalaupun di sama-sama satu kota juga tapi berantem, kita sibuk berantem terus gitu kan, karena kita sama-sama sibuk punya kerjaan, tapi pas ketemu kayak cekcok juga nggak sehat juga nggak sih? Jadi tergantung gitu, balik lagi ke hubungannya masing-masing. Oh pernah LDR ya? Jadi kayak tarik nafasnya tuh terlalu dalam gitu, jadi ya udah kita bisa menilai itu ya kan. Lo juga bukan lagi LDR? Wah, udah pulang. Udah cukup. Tapi membahas relationship tuh sebenarnya itu sangat teramat luas, ya nggak sih? Iya. Tapi emang yang kita bahas sekarang ini relationship ketika kita di umur 20-an ya. Kayak di umur 20-an ke atas, kayak kita udah di masa-masa kita gini yang kita udah punya goals, kita punya goals, punya kerjaan, jadi kayak ya harus nyari partner ya emang bisa nerima kita gitu. Gue mau nanya. Gue juga ada pertanyaan nih. Lu dulu. Tapi itu kalau kita punya perasaan sama satu orang, sama PDKT-an kita, itu harus. Ini PDKT apa? Kan PDKT dulu sebelum pacaran, kita PDKT dulu dong. Sebelum kita membangun relationship, pasti kan kita kan PDKT dulu nih sama seseorang untuk mengetahui oh nih pantas nggak buat gue, jadi serius gitu ya. Tapi kalau misal kita udah yakin dan udah percaya, apakah perasaan itu tuh harus diungkapkan atau enggak? Itu pertanyaan lu pasti. Kita satu otak nih soalnya nih. Menurut lo? Kalau menurut gue ya, secara word of affirmation, kalau kalian tahu di dalam love language itu adalah salah satu yang penting buat gue. Tapi gue sebenarnya balance sih semuanya, cuma word of affirmation itu penting buat gue karena gini loh. Gue tuh orangnya pengennya kayak ya udah straight the point aja. Lu tuh arahnya mau kemana? Lu tuh mau intens lo apa? Karena gue nggak mau kayak gue kayak menerka-nerka nih. Lihat aja dari actionnya kan A, B, C, D. Tapi menurut gue kalau sekedar action doang kayak kadang orang bisa mispersepsi nggak sih? Jadi gue lebih baik kayak lu jelasin, lu tegasin, lu tuh A, B, C, D gitu. Karena gue juga straight to the point orangnya. Jadi ya udah langsung aja lu tuh maunya apa. Gak usah bertele-tele karena menurut gue di umur yang sekarang gue nggak mau wasting time gitu. Jangan sampai dia actionnya A tapi ternyata A-nya ke banyak orang gitu. Terus gue udah
persepsi lain, tapi sebenarnya dia ya itu sesuatu yang biasa gitu. Jadi mendingan diomongin, diungkapin tujuannya apa gitu. Berarti lo lebih ke harus ya? Iya, menurut gue itu kalau buat yang serius itu saklek sih menurut gue emang harus gitu. Lu gimana nih? Kalau gue just go with Mari the kita flow, tanya Tika. ya kan? Gue Oke. kayak just go with the flow, ya udah. Lu gak takut buang-buang waktu? Kalau misalkan ternyata nggak satu tujuan? Pasti diomongin dari awal tujuan lo apa gitu kan. Cuman nggak kayak lo mau nggak jadi pacar gue? No. Nggak. Kalau mungkin kalau kayak gitu boleh. Gue sih terserah sih, bebas. Mungkin kalau kayak gitu juga boleh. Kalau misalnya dia nggak ngungkapin perasaannya, kayak lo mau nggak jadi pacar gue juga, ya udah. Yang penting kan kita udah sama-sama komit. Gue sayang sama lo. Ya udah kita jalanin aja. Kalau gue sih gitu sih. I mean gue juga kayak gitu, maksudnya kayak misalkan Tapi kalau lu dulu deh. misalkan lu bilang nih kayak gue mau sama lo, gue mau jalan serius, tujuannya adalah untuk serius ke jenjang yang A, B, C, D. Maksud gue tuh kayak gitu, bukan yang kayak lu mau gak jadi pacar gue, bukannya nanya kayak gitu, tapi kayak yang gue mau nih jalanin sama lo, tujuannya adalah untuk keserius gitu loh, Tik. Bukan yang kayak dulu kayak lu tiba-tiba dikasih surprise, Iya kan? bunga, Iya tuh. coklat, Gini, mau nggak jadi pacar aku gitu kan? yang terus dia kayak yang kalau kamu pilih aku, kamu ambil bunganya ya, Ya. tapi kalau nggak mau, kamu ambil coklatnya aja gitu. Bukan Itu yang kayak SMP gitu. tahu gak di itu pernah tahu ditembak kayak gitu? Iya. Bener. Kan kalau SMP kan emang harus pengakuan kan, oh dia Iya, pacar iya, gue iya. gitu. Kalau sedangkan sekarang gue juga lebih just go with the flow aja. Kita Iya. sama-sama ngobrol. Nih kita maunya gimana nih? Ya udah, gue sayang lo juga sayang gue, ya udah. Karena kalau menurut gue, kalau misalkan nggak ada ungkapan statement yang jelas tentang itu, kayak gue tuh nggak tahu nih ujungnya mau kemana, tujuannya dia apa gitu. Kalau misalkan beda tujuan, kayak kita beda tujuan, terus ngapain lo ada di satu perahu tapi tujuannya beda gitu. Iya. Lu mau ngapain gitu? Iya Ngerti gak sih. sih? Tujuannya misalkan lo mau ke Bali, lo naik pesawat nih, tapi pesawatnya Palembang. dia ngapain numpang ke Bali, sedangkan dia mau ke Palembang gitu. Lo Iya. mau ngapain di situ? Mau ngapain? Iya, Gue tanya gitu kan. Iya sih. Mau numpang traveling sebentar doang gitu kan? Mau Cuman singgah, doang. habis itu ya udah, Iya kan, kayak kerja lagi. wasting time. Mendingan lo cari sama yang bener-bener ya tujuan gue, destination gue adalah ke Bali. Ya udah. Jadi kayak jangan sampai lo lagi asik-asik liburan di Bali, tiba-tiba dia pergi ke Palembang. Oh, oke. Makan pempek. Kita lagi makan nasi campur, tiba-tiba dia mau makan pempek. Ya Iya, udah. jadi makanan ya. Jadi makan, gue jadi lapar. Well, kayak gitu sih sebenarnya ya. Jadi haus, boleh minum dulu nggak? Boleh. Boleh pakai masker ya? Lucu banget nih ada tulisannya. Semangat kakak-kakakku, kopi temu gitu. Oke. Jadi cukup kali ya untuk episode kali ini. Yes. Iya nggak sih? Tapi kita kenalin dulu kan tempatnya. Tadi kan lu sesuai janji lo nih. Udah dijelasin tadi di Meat House. Ini ada di Cinere. Cinere, deket Adara. Iya. Sultan Adara? Condet. Oke. Rumah gue di Condet. Ada yang di Condet juga nggak guys rumahnya? Komen ya kalau ada. Siapa tahu ada viewers tetangga gitu. Oh, mau tetangga lagi ya sih? Lu gimana, Tik? Apa nih? Rumahnya? Oh, dikasih tau rumah. Gue Setia Budi. Skip guys. Oke, itu aja kali ya Itu untuk aja. percakapan kita kali ini. Tapi Pasti masih banyak sih untuk relationship. Mungkin ya. kita nanti ada part-partnya kali. Iya, kalian bisa request juga guys kalau misalkan mau relationship, mau bahas tentang apa gitu kan. Kalian bisa komen aja lah. Coba dong Kak bahas ini itu Iya, gitu. biar kita tuh juga lebih Iya. ada ide gitu loh. Ya nanti kita gali lagi biar bisa sharing juga ke kalian gitu. Yes, oke. Kita juga ada di platform apa? Lain kita ada di TikTok, kalau kalian mau lihat itu ada di podcast.socialexchange. Kenapa tangan gue kayak gini? Dan kita juga ada di Spotify. Kalian bisa dengerin kita kalau lagi nyetir, lagi belajar tapi bosen, lagi kerja. Di Spotify kita, di Anchor kita juga, di Social Exchange. Iya. Terus kita punya Instagram baru. Iya benar. Nanti kita semua linknya Benar ada banget. di description kita. Iya. Jangan lupa untuk YouTube ini di share, di subscribe, Di share, di komen, di like. Terus Iya. kalau di share biasanya kita mention kalian juga. Iya.
Makasih banyak loh guys selama ini buat kalian yang udah nge-share Apresiasi banget. kalian mengapresiasi konten-konten kita yang kalian udah share. Makasih banyak. Semoga kalian terus tetap menonton kita ya. Dan gak bosan-bosan. Yes. Jadi itu aja kali ya. Anyway, thank you guys for watching and see you in the next episode. See you.